Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nairul Arini dari kelas MPI 1B kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha seorang muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan konsep tarbiyah dalam Al-Quran, maka hakikat pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan bersifat humanis teosentris. Hakikat ini pada dasarnya menitik beratkan hubungan manusia dengan Tuhannya dan menjabarkan iman dan takwa itu sendiri. Yang kedua yaitu pendidikan bernilai ibadah. Salah satu tugas dan peran pendidikan Islam adalah menuntun dan mengajarkan umat manusia dalam menjalankan ibadah dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga yaitu pendidikan menanamkan tanggung jawab. Hakikat ini yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada seluruh umat manusia dan mengajarkan manusia cara memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang dimilikinya. Pendidikan selayaknya membuat umat manusia mengerti tugas dan kewajibannya serta menyadari pentingnya meneruskan pendidikan Islam. Berikutnya yaitu pendidikan seumur hidup. Hukum menuntut ilmu adalah fardu ain, baik bagi pria maupun wanita. Hakikat ini yaitu menunjukkan seorang manusia wajib belajar dan menuntut ilmu sejak ia dilahirkan ke dunia hingga menjelang ajalnya. Yang kelima yaitu pendidikan tidak terbatas ruang dan waktu. Pendidikan Islam tidak terbatas ruang, maksudnya bahwa pendidikan Islam tidak hanya diajarkan pada manusia di suatu daerah saja. Sedangkan pendidikan Islam tidak terbatas waktu, yaitu pendidikan Islam harus tetap diajarkan dan diteruskan oleh setiap generasi manusia yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kemaslahatan umat. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan umat manusia untuk beribadah dan menyembah Allah SWT saja, akan tetapi mengajarkan berperilaku dengan akhlak yang mulia dan menjaga kerukunan serta perlakuan kepada manusia lainnya. Berikutnya, tujuan pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat ada 4, yaitu yang pertama tujuan umum, tujuan sementara, yang ketiga tujuan operasional, dan yang terakhir yaitu tujuan akhir. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Berikutnya yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Artinya, tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, kemampuan membaca, menulis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan operasional, yaitu tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut dengan tujuan operasional. Contohnya pada penyelenggaraan program Hafiz Quran dengan berbagai metode yang diberikan kepada peserta didik sehingga membuat peserta didik menjadi Hafiz Quran. Dan yang terakhir yaitu tujuan akhir. Pendidikan Islam berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tercapainya insan yang bertakwa dan menghadap Allah dengan ketakwaannya. Di dalam Al-Quran, tujuan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawab pribadinya dalam tata hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Dan yang terakhir, yaitu mengenalkan manusia akan pencipta alam semesta, yaitu Allah SWT, dan memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.